Halo guys, ketemu lagi dengan channel Iptek 51. Video kali ini akan membahas tentang dunia aviation atau dunia penerbangan. Seperti yang kita tahu, beberapa hari lalu Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu yang menewaskan semua penumpang dan krunya. Jadi kita turut berduka cita. Mudah-mudahan mereka yang ditinggalkan tetap tabah dan sabar ya. Setelah kejadian ini banyak orang yang akhirnya ragu-ragu untuk naik pesawat. Jadi banyak yang takut dan banyak yang membatalkan tiket penerbangannya karena merasa trauma melihat kejadian yang menimpa saudara kita yang terkorban gitu. Jadi berkaitan dengan ini saya akan menjelaskan kepada kalian pengalaman saya yang sudah berkecimpung di dunia aviasi selama 20 tahun. Saya akan mencoba memberikan gambaran sedikit tentang keamanan sebuah pesawat. Oke, kita coba menceritakan dari sisi perawatan ya. Jadi bukan perawatan pesawat. Jadi ada dua perawatan, satu perawatan line maintenance dan satu perawatan komponennya gitu ya. Jadi saya berkecimpung di perawatan komponennya. Jadi sebenarnya kalau menurut statistik kecelakaan, sebenarnya kecelakaan pesawat itu adalah sedikit gitu ya dibanding kecelakaan darat. Karena apa? Karena dari sisi perawatan itu tidaklah mudah dan tidaklah sesimpel yang kita bayangkan seperti memperbaiki kendaraan lain gitu ya. Jadi ada aturan baku yang tidak boleh tidak, zero tolerance, dan harus dilakukan, dan itu kita mengacu pada FAA termasuk di Indonesia di bawah Kementerian Perhubungan yaitu DKU PPU. Di sini kalau untuk melakukan perawatan, baik perawatan pesawatnya secara keseluruhan di line maintenance maupun komponennya. Jadi sebuah perusahaan perbaikan pesawat itu mempunyai capability masing-masing. Ada airframe juga yang dia akan memperbaiki secara keseluruhan pesawat tersebut. Ada juga yang memperbaiki komponen pesawatnya gitu ya. Jadi seperti sebagai gambaran seperti ini, kalau ada bengkel yang memperbaiki sebuah mobil, dia akan mengecek semua mobilnya penyakitnya apa, kemudian setelah misalkan starternya rusak, starternya dicabut, dia akan beli baru, dipasang starternya, kemudian bagus dan sudah. Artinya, nah starter yang rusak ini dibawa ke bengkel perbaikan lagi di tempat lain. Nah, salah satunya perusahaan tempat saya bekerja ini adalah untuk memperbaiki starternya atau komponennya. Nah, untuk melakukan perbaikan sebuah pesawat ataupun komponen pesawat, itu perusahaan tersebut harus memiliki sertifikat AMO 145 yaitu Aircraft Maintenance Organization 145 di bagian perbaikan. Untuk mengajukan sertifikat ini kita harus ke DKU PPU mengajukan. Ada 3 hal mendasar yang harus dipenuhi untuk sebuah perusahaan perbaikan atau perawatan pesawat terbang. Yang pertama adalah person atau orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian peralatannya harus sesuai. Kemudian buku panduan yang update terakhir. Jadi ketiga ini tidak boleh tidak, dan ini zero tolerance. Oke, untuk orang ini juga punya kualifikasi. Tidak bisa orang sembarangan tanpa kualifikasi tertentu. Untuk seorang teknisi itu harus mempunyai sertifikat COMA atau Certificate of Maintenance Approval. Jadi ini adalah sertifikat yang diberikan kepada seorang teknisi di mana dia benar-benar menguasai satu buah komponen untuk melakukan perbaikan. Ini bentuknya sebuah training ya. Kemudian yang kedua, naik ke level inspektor di mana dia akan menginspeksi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi. Nah, untuk menjadi seorang inspektor juga harus berkualifikasi. Dia harus mempunyai banyak sertifikat yang harus dimiliki. Salah satunya adalah SMS training, inspektor training, human factor, kemudian basic license, kemudian AML dan lain sebagainya. Begitu juga dengan quality control, juga harus memiliki sertifikat yang bisa menguasai semua bidang. Nah, sertifikat ini harus didapat dan harus lulus uji
dan juga harus di-approve oleh KUPPU atau DGCA-nya Indonesia gitu ya. Nah, itu adalah untuk persen. Jadi setiap orang itu harus berkualifikasi, harus setiap saat di training, bisa per 3 bulan, per 6 bulan, atau ada juga yang 1 tahun sekali, itu harus training dan wajib. Kemudian yang kedua adalah buku panduan atau buku manual. Jadi setiap komponen, satu komponen dia harus ada sebuah manual seperti ini. Ini adalah contoh manual untuk fuel flow indikator. Jadi ini adalah buku manual bagaimana cara memperbaikinya, ada di sini, deskripsi semuanya, testing, evaluation dan sebagainya dijadikan dalam sebuah buku, dan ini wajib ada dan harus update pada revisi terakhir di setiap tahunnya. Jadi ini adalah wajib dan tidak boleh tidak gitu ya. Jadi buku panduan ini harus ada. Kemudian yang ketiga adalah peralatan yang ditentukan oleh buku panduan. Jadi buku panduan ini dia meminta apa yang harus dipenuhi. Lihat di belakang saya ini adalah beberapa test band, beberapa alat yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. Satu buah komponen dia akan mempunyai satu buah test band seperti ini. Ada yang boleh local made, ada juga yang harus beli sesuai dengan part number yang ditentukan oleh buku manual. Nah, ini adalah test bandnya. Di samping itu ada alat tambahan yang ada di buku sini dan harus dipenuhi, tidak boleh tidak. Dan alat itu harus ada karena semua prosedur di sini mulai dari cara membuka, cara ngetes, cara memperbaiki, cara kalibrasi dan sebagainya, semuanya ada di sini. Jadi sebenarnya dipermudah dengan cara yang semudah-mudahnya untuk melakukan perbaikan supaya lebih safety dan lebih aman, dan tentunya harus ikut aturan. Kemudian peralatan itu sendiri harus terkalibrasi. Jadi setiap komponen, setiap peralatan yang kita gunakan itu harus terkalibrasi, dan itu juga wajib setiap tahunnya, tidak boleh tidak. Oke, ketiga syarat tadi ya, itu adalah syarat mutlak ketiga tadi juga harus terpenuhi. Selain juga harus mengetahui tentang regulasi. Jadi semua regulasi yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan, dalam ini DGCA Indonesia, itu wajib kita ikuti dan taati aturan yang ada. Nah, setelah itu ada, mungkin kita akan diberikan sebuah sertifikat. Nah, untuk dalam melakukan perbaikan juga nanti prosedurnya harus tetap diikuti. Seperti kita sebagai personal harus training setiap saat, baik training COMA, training human factor, training SMS, dan lain sebagainya. Kemudian proses perbaikannya juga, jadi komponen yang diganti misalkan semuanya ada di buku manual ini, semua ada di dalam buku panduan ini. Jadi jika ada sebuah komponen yang harus diganti, kita tidak bisa serta-merta beli di toko elektronik walaupun itu ada. Walaupun itu ada sebuah resistor kecil, nilainya sama persis dan bisa dipakai, tetap dalam aturan itu tidak boleh. Jadi kita harus membeli kepada sebuah perusahaan juga di tempat lain yang tersertifikasi dan mempunyai sertifikat government untuk aviation, karena spesifikasinya jelas dan traceability-nya juga jelas. Setelah semuanya itu dilakukan oleh teknisi, sudah mengikuti semua aturan yang ada, mengikuti buku panduan, spare part sudah dibeli sesuai dengan prosedur, diperbaiki sesuai prosedur, maka inspektor akan melakukan inspeksi dan kemudian approval dan rilis oleh seorang quality control. Jadi 3 orang ini yang akan mengontrol lapis demi lapis bahwa apa yang telah dilakukan oleh teknisi sudah sesuai dengan aturan yang ada. Jadi prosedur ini akan dilakukan oleh semua lini, semua perusahaan penerbangan, semua AMO 145, baik ERA maupun land maintenance. Jika itu dilakukan dengan benar, jika itu dilakukan dengan ikut aturan, maka sebenarnya pesawat itu sudah layak terbang dan sangat aman. Oke guys, mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Mungkin bagi kalian yang ragu, jadi tidak usah ragu bahwa pesawat ini adalah suatu yang kendaraan yang sangat aman.
karena maintenance-nya itu sudah jelas-jelas diatur, tidak boleh melenceng dari aturan yang ada. Pihak otoritas sudah melakukan surveillance per 6 bulan sekali yang terjadwal, dan bahkan dia akan surveillance tanpa pemberitahuan. Dia akan tiba-tiba datang dengan audit surveillance, di mana supaya otoritas ini memastikan bahwa semua perusahaan penerbangan mengikuti aturan yang ada. Oke, itu saja informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman. Salam Iptek 51. Bye-bye.